Para pemirsa yang budiman, salam sejahtera bagi Anda semuanya. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam kanal Bambang Suwarno Ministry. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan poin-poin penting dari doktrin Allah Tritunggal, dan sekarang saya akan melanjutkan dan fokus untuk membahas tentang Bapa. Itu pribadi pertama, atau persona pertama, atau hipostasis pertama dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi kita akan khusus bicara tentang Bapa saat ini. Bapa itu siapa sih? Atau siapa Bapa itu? Sudah saya singgung video saya sebelumnya bahwa Bapa itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri, atau Allah yang esa itu, yang dalam perjanjian lama Allah yang esa itu dikenal dengan nama YHWH, Yod Heh Vav Heh, yang dilafalkan menjadi Yahweh atau Yahweh atau Yehovah atau Yehuwah. Tetapi dalam perjanjian baru Allah yang esa itu disebut atau dipanggil dengan sebutan Bapa. Timbul pertanyaan, siapa yang menyebut atau memanggil bahwa Allah itu adalah Bapa? Saudara, tidak lain dan tidak bukan, yang memanggil adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri itulah yang paling berhak memanggil Allah itu sebagai Bapanya, atau Bapakku, atau Bapa surgawi. Bahkan dia tidak hanya memanggil Allah itu sebagai Bapa, tapi dia menjelaskannya sekaligus mengajarkannya kepada para murid dan untuk diteruskan kepada seluruh umatnya atau seluruh pengikutnya di muka bumi ini dari dulu sampai seterusnya. Tuhan Yesuslah yang memanggil Allah itu adalah Bapanya atau Bapakku. Mari kita lihat bukti-bukti biblikalnya yang menjelaskan tentang bahwa dia yang menyebut Allah itu sebagai Bapanya. Kita buka misalnya dari Matius. Yang pertama kita akan buka dari Matius pasal 10 ayat 32 ayat dan 33 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ayat ini adalah pengajaran atau arahan atau briefing Tuhan Yesus yang diberikan pada waktu itu kepada 12 rasulnya, 12 murid utama yang baru saja dipilih atau ditetapkan sebagai rasulnya itu. Kepada mereka diberikan briefingnya beberapa kali poin-poin penting yang berkaitan dengan kerasulannya dia, kerasulan mereka itu. Tetapi salah satunya dikatakan juga oleh Tuhan Yesus bahwa salah satunya dari briefingnya itu adalah tentang klaim bahwa Bapanya di surga itu adalah Bapakku, ya, atau Allah yang di surga itu adalah Bapakku, saudara. Kemudian mari kita lihat Lukas pasal 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?"
jawaban Tuhan Yesus ini waktu itu diberikan kepada bundanya Maria, bunda kemanusiaannya, yaitu Maria dan Yusuf yang waktu itu cukup panik mencari dia ketika dia masih berumur 12 tahun. Dia diajak ke Bait Allah oleh Yusuf dan Maria, tetapi sepulangnya mereka, Tuhan Yesus ternyata tidak bersama-sama dengan mereka. Padahal berangkatnya bersama-sama, tapi pulangnya tidak bersama-sama. Keruan saja Yusuf dan Maria cukup panik dan kembali ke Bait Allah, dan di sana dia menemukan Tuhan Yesus yang masih remaja, yang 12 tahun itu bersoal jawab, berdiskusi dengan para tokoh-tokoh ulama Yahudi, saudara. Dan ketika ibunya bertanya kepada dia, dia menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Bait Allah itu rumah Bapakku, kata Tuhan Yesus. Ini artinya dia menyebut Allah itu sebagai Bapaknya, saudara. Kemudian mari kita lihat Lukas pasal 23. Sesungguhnya ada banyak ayat, saudara, tetapi saya memilih beberapa ayat saja yang saya percaya ini cukup mewakili tentang statement Tuhan Yesus atau deklarasi Tuhan Yesus bahwa Allah itu adalah Bapaknya yang di surga. Lukas pasal 23 ayat 34, Yesus berkata, Ya Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata ini adalah kata-kata doa dari Tuhan Yesus ketika dia menyerahkan dirinya untuk disalib di Bukit Golgota. Kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata doa kepada Bapaknya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jelas bahwa Tuhan Yesus menyebut Allah yang di surga itu, Heavenly Father itu adalah Bapaknya atau Bapakku. Kemudian timbul pertanyaan lagi, saudara. Atas dasar apa ia menyebut Allah itu sebagai Bapa? Saudara, kita harus kembali ingat bahwa minggu lalu atau dalam video sebelumnya saya katakan bahwa Tuhan Yesus sebelum dia berinkarnasi dalam pra-eksistensinya sebagai firman atau sebagai anak, itu selama-lamanya bersama-sama dengan Bapa dan selama-lamanya bersama dengan Roh Kudus di dalam kekalan, selalu bersama-sama dari kekal sampai kekal. Jadi Tuhan Yesus dalam pra-eksistensinya memang sudah selalu bersama Bapa. Jadi dia itu menyebut Bapa itu, Allah itu Bapa karena dia adalah anak Allah. Dalam kekekalan, Bapa, Anak, atau Bapa, Putra, atau Firman, dan Roh Kudus itu selalu bersama-sama. Jadi sangat tepat, sangat layak, sangat mutlak. Benar kalau Tuhan Yesus itu menyebut Bapa itu Bapaknya. Karena dia adalah anak. Persona kedua dari Allah Tritunggal. Bapa, persona pertama, pribadi pertama. Pribadi kedua adalah anak. Karena dia anak Allah atau anak tunggal Allah, atau anak tunggal Bapa, maka dia punya hak yang mutlak untuk memanggil Bapa itu Bapaknya, saudara. Atas dasar itulah maka dia bukan saja memanggil Allah itu sebagai Bapa, tapi dia juga mengajarkannya, menjelaskannya kepada para muridnya, para rasulnya, untuk meneruskannya kepada semua umatnya.
Karena itu sesungguhnya penyebutan bahwa Allah itu adalah Bapa itu tidak hanya terjadi di bumi ketika Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, ya, di bumi, di dalam ruang dan waktu, dalam sejarah manusia. Tuhan Yesus beberapa kali memang mengklaim bahwa Allah itu adalah Bapanya. Disaksikan oleh banyak orang atau beberapa orang. Kalau dalam ketika dia di bait Allah 12 tahun itu, ada yang lain yang mendengarkan, yang menyaksikan jawaban Tuhan Yesus kepada Bunda dan Yusuf, Bunda Maria dan Yusuf, bahwa aku harus berada di rumah Bapakku. Itu didengar, diketahui, bukan saja oleh Yusuf dan Maria, tetapi oleh orang-orang yang berada di bait Allah, yang dekat dengan mereka pada waktu itu. Tetapi juga ketika dia salib itu diketahui, dilihat, disaksikan, didengar oleh banyak orang. Karena waktu dia disalib di Bukit Golgota itu ada banyak orang yang menyaksikannya. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal mereka di depan Bapakku yang di surga, itu hanya ditujukan kepada para murid ketika dia baru saja ditetapkan sebagai para rasulnya. Jadi hanya internal pernyataan Tuhan Yesus itu kepada para rasulnya saja. Jadi penyebutan Bapa oleh Tuhan Yesus itu memang terjadi di bumi waktu itu, dalam berbagai kesempatan dia katakan itu. Tetapi juga sebenarnya, sesungguhnya, sejak semula, sejak kekal sampai kekal, Anak, Bapa, Roh Kudus itu selalu saling menyebut. Anak menyebut Bapa sebagai Bapanya, Bapa menyebut Anak sebagai anaknya, Bapa menyebut Roh Kudus sebagai rohnya, dan seterusnya. Jadi penyebutan Allah sebagai Bapa itu bukannya terjadi di bumi, tetapi sudah terjadi dalam kekalan selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Dalam interaksi interpersonal Allah Tritunggal, mereka sudah saling menyebut. Bapa menyebut Anak sebagai anakku, Anak menyebut Bapa sebagai Bapakku. Itu sudah terus-menerus terjadi. Jadi selama-lamanya penyebutan seperti itu akan terus berlaku dan terus akan digunakan baik di bumi maupun dalam kekekalan, saudara. Tapi pertanyaan berikutnya, siapa saja kemudian yang boleh menyebut Bapa itu sebagai anak, Allah itu sebagai Bapanya? Saudara, saya tambahi lagi tadi, saudara, karena dia anak, maka dia punya hak mutlak untuk menyebut Allah itu sebagai Bapanya. Apalagi dia bersama-sama di dalam kekekalan selama-lamanya. Seperti saya punya 4 orang anak kandung, mereka memanggil saya Papa atau Papaku, karena mereka adalah anakku. Jadi yang berhak memanggil Papa itu adalah anak. Yang paling berhak memanggil Allah itu adalah anak. Dalam hal ini Tuhan Yesus. Kemudian siapa saja yang boleh menyebut atau memanggilnya Allah itu sebagai Bapa? Ternyata saudara, ini kabar baik. Kabar baiknya bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memonopoli sebutan itu hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga kita diberi anugerah, diperkenan untuk memanggil, menyeru, untuk menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Saudara, ini kabar baik bagi kita, ini anugerah yang besar, ini privilege
yang istimewa dalam hidup kita. Siapa kita? Kita yang berdosa, kita yang penuh cacat celah ini, boleh memanggil Allah yang Maha Kudus, Maha Besar, Maha Agung itu dengan sebutan Bapa. Yang paling jelas, saudara, ketika Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan, salah satu ajarannya tentang doa adalah doa Bapa kami. Kalau engkau berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Dan bukan hanya doa Bapa kami, dan doa-doa yang lainnya tiap-tiap hari kita selalu memanggil Allah itu Bapa, Bapa, Bapa surgawi, Heavenly Father, Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Selalu kita memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Ini anugerah. Kenapa saya katakan anugerah? Ya, karena ini adalah sesuatu yang semestinya tidak layak kita terima, tapi kita terima. Ini adalah anugerah. Ini adalah amazing grace, saudara. Anugerah yang ajaib, anugerah yang istimewa. Ya, hak istimewa bagi kita. Tapi kenapa kita diberi hak istimewa? Karena kita ini juga adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus anak Allah yang kekal, anak tunggal Bapa, punya hak memanggil Bapa itu Bapakku. Tapi kita juga anak-anak Allah. Ya, mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yang menerima Tuhan Yesus, yang menerima firman yang menjadi manusia itu, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi bagi saya, bagi semua orang Kristen yang sungguh percaya pada Tuhan Yesus, kepada kami, kepada kita orang Kristen seluruh dunia ini, dari dulu sampai seterusnya, itu kita diberi kuasa, mendapat kuasa menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus anak Allah yang kekal, tapi kita diberi kuasa, diadopsi menjadi anak-anaknya karena kita percaya sejak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ini adalah sungguh-sungguh amazing grace, anugerah yang besar, anugerah yang ajaib, anugerah yang sangat mengagumkan. Karena kita bukan hanya disebut atau diperlakukan sebagai umat, tetapi kita ini dipanggil, disebut atau diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Ini artinya apa? Artinya ada kedekatan, ada keakraban, ada intimasi, ya? Ada ikatan emosional antara Bapa dan anak, Bapa surgawi dengan kita semuanya yang adalah anak-anaknya. Ada ikatan kasih yang terjalin. Itu beda. Kalau umat hubungannya dengan Khalik, dengan Sang Pencipta, dengan Allah yang Maha Kuasa itu sangat jauh. Tapi kalau kita anak-anak Allah, hubungannya dengan Bapa kita itu dekat. Hubungan antara anak dan Bapa itu hubungan yang sangat dekat, saudara. Ini merupakan kehormatan, ini merupakan kepercayaan, ini merupakan sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin bisa diberikan oleh dunia kepada kita. Kalau kita disebut sebagai anaknya Pak Camat, anaknya Bupati, wali kota atau gubernur atau menteri, senangnya bukan main. Apalagi disebut sebagai anaknya Pak Jokowi atau anak raja, saudara. Tapi ini lebih dari siapapun. Kita diberi kuasa, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Ini sungguh hak istimewa yang luar biasa, yang tidak mungkin bisa diberikan oleh siapapun dan apapun.
dan tidak mungkin ada yang bisa menandingi pemberian yang sangat besar semacam ini. Ada keakraban, ada ikatan emosi, ikatan kasih di antara kita dengan Bapa kita di surga. Kita punya dua Bapa. Saya punya ayah biologi saya, Pak Adi almarhum, ya, yang sudah meninggal itu. Tapi selain saya punya ayah yang fana, yang sudah sekian tahun yang lalu meninggalkan saya dan anak-anaknya dan istrinya. Tetapi Allah yang di surga itu ada Bapa saya dan Bapa kita semuanya yang percaya pada Tuhan Yesus. Bapa yang kekal selama-lamanya. Kita ada hubungan yang sangat indah, penuh kasih, penuh hormat, dan penuh rasa syukur dan takjub kepadanya. Karena itu Anda menjadi umat yang sangat berbahagia. Anda dan saya sebagai umat Kristiani, pengikut Yesus ini adalah umat yang sangat berbahagia. Kita punya Bapa di surga. Kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Karena kita anak-anak Allah, maka kita layak menyebut Allah itu adalah Bapa kita. Demikian dalam video saya berikutnya kita akan fokus mengulas tentang anak Allah. Sekarang ini Bapa. Ya sudah saya jelaskan. Kiranya ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tapi berbahagialah sekali lagi bahwa kita yang percaya Tuhan Yesus itu adalah anak-anak Allah. Bagi saudara yang belum mendapatkan status atau hak istimewa seperti ini, Anda bisa mendapatkannya. Anda bisa juga disebut sebagai anak-anak Allah kalau Anda percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan Anda pribadi. Menyembahnya, memujanya, mengikutinya, mentaatinya, dan terus menjadi murid-muridnya. Jadi kalau Anda mau seperti saya, seperti teman-teman sahabat Kristen saya, Anda terima, percaya pada Tuhan Yesus, maka Anda menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, dan Anda punya hak untuk menyebutnya Allah itu sebagai Bapa kita. Sekian, sebelum pamit saya ingin memohon kiranya Anda berkenan untuk mengklik tombol subscribe, like, dan share supaya kanal Bambang Suara Ministry ini bisa menjadi berkat yang lebih besar lagi kepada banyak pemirsa yang lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam anak-anak Allah. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, Heavenly Father, menyertai kita selamanya dan seterusnya. Amin.